3 hari lagi, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dituduhkan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Termasuk soal dugaan mobilisasi bantuan sosial jelang Pilpres untuk memengaruhi preferensi pemilih. Atas tudingan ini, MK telah memanggil 4 Menteri Jokowi untuk menjelaskan benar tidaknya tudingan ini. Salah satunya Calon Presiden dengan perolehan suara terbanyak, Prabowo Subianto, menegaskan tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan melukai perasaan simpatisan dan para pemilih Prabowo Gibran. Bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Jelang putusan MK, sejumlah pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Harapannya bisa ikut meyakinkan hakim bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di Pilpres. Salah satunya diajukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ahli hukum tata negara meyakini amicus curiae ini tidak akan mengganggu independensi hakim konstitusi dalam melahirkan putusan. Terlebih dalam Undang-Undang MK, selain 2 alat bukti, diperlukan juga keyakinan hakim yang didapatkan dari luar ruang sidang. Dalam mengambil keputusan, kita itu kan mengenal pembuktian bukan pembuktian formil yang hanya berdasarkan pada alat bukti. Tapi kita kenal pembuktian undang-undang negatif. Selain alat bukti yang di dalam undang-undang MK disebutkan minimal 2 alat bukti, ada juga keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan. Dia juga perlu kemudian ketika ada masukan-masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan, ya itu masuk pada keyakinan hakim, bukan pada 2 alat bukti tadi. Nah, jadi sebenarnya menurut saya, mari kemudian ruang ini dibuka saja. Pada akhirnya kan kita yakin amicus curiae ini tidak akan kemudian mengganggu independensi hakim MK. Selain amicus curiae, baru kali ini juga MK memberikan ruang bagi para pihak sengketa Pilpres untuk menyerahkan kesimpulan. Semua menjadi ikhtiar hakim konstitusi untuk menggali keadilan yang sesuai substansi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Apa saja yang bisa kita analisis dari gejolak politik yang terjadi di luar ruang sidang jelang putusan Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024? Kita bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, ada Kunto Adi Wibowo. Selamat sore, Mas Kunto dengan Maidop, apa kabar? Selamat sore Mbak Maidop. Mas Kunto, langsung saja nih, Anda melihat 3 hari jelang putusan MK nanti 22 April, apakah dinamika politik juga ikut semakin memanas, Mas Kunto, menurut Anda? Ya, menurut saya ada paling tidak 2 arus politik yang dinamis ya Mbak ya. Yang pertama adalah tentu saja dari kubu pemenang gitu kan, dari Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu kan. Contohnya tadi pagi atau kemarin Pak Prabowo menghimbau kepada pendukungnya untuk tidak melakukan demonstrasi. Jadi itu salah satu bentuk untuk mendinginkan suasana supaya tensi politiknya tidak semakin panas gitu kan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Gerindra dan koalisi Prabowo Gibran justru sudah memandang jauh melewati atau melampaui putusan MK hari Senin. Mereka bahkan sudah mulai menghitung kabinet, sudah mulai melakukan pertemuan-pertemuan intensif, dan bahkan beberapa isu soal pertemuan Prabowo Megawati setelah putusan MK ini gitu. Jadi itu di satu sisi. Di sisi lain ada kubu yang menuntut sengketa pemilu ini gitu kan. Ada kubu 01 dan 03. Dan menariknya mereka walaupun dari partai politiknya tampak ya terutama elit-elitnya memang tampak gigih gitu kan, tapi tensi politiknya mungkin tidak sepanas 2019 kalau kita lihat ya.
tidak sampai ada demonstrasi besar-besaran sampai malam hari dan kemudian jatuh korban. Ya, demonstrasi tetap ada dan itu salah satu bentuk partisipasi politik warga, namun masih dalam batas-batas keberadaban kita sebagai bangsa gitu, Mbak. Oke, yang Anda bisa lihat dari aksi demo yang digelar hari ini apa? Kan kalau dari kubu Prabowo Gibran sudah meminta untuk para pendukungnya untuk tidak menyalurkan aspirasi dimanapun, termasuk juga di depan gedung MK. Meminta untuk semuanya menghormati putusan nanti dari Mahkamah Konstitusi. Ya Mbak, kan demonstrasi adalah salah satu bentuk partisipasi politik warga gitu kan. Walaupun ini ranahnya ranah hukum, tapi tetap yang diputuskan dalam nanti sidangan adalah ranah politik kan begitu. Jadi sangat wajar ketika ada aspirasi terutama mengawal suara, terutama kemudian terkait dengan concern atau perhatian dengan nilai-nilai demokrasi, terkait dengan pemilu yang jujur dan adil gitu kan. Menurut saya itu sebuah kewajaran dan sudah sepantasnya warga negara yang punya komitmen terhadap itu juga bisa melakukan menyampaikan aspirasinya dengan satu lewat demonstrasi mungkin, atau ya lewat sahabat pengadilan atau amicus curiae gitu. Jadi ada banyak saluran yang kemudian bisa digunakan oleh warga gitu. Oke, karena Anda sudah menyinggung soal amicus curiae, kan catatan dari MK sendiri ini adalah yang terbanyak sepanjang gugatan sengketa Pilpres ya. Apakah ini juga semakin memperpanas dinamika politik karena juga salah satu yang mengajukan sebagai amicus curiae adalah salah satu partai ketua umum partai politik besar Megawati Soekarno Putri. Jadi semakin panas begitu? Menurut saya tidak, Mbak, tidak kemudian menajamkan tensi politik karena kebanyakan kalau kita lihat yang mengirimkan amicus curiae adalah akademisi kan gitu dari kampus gitu, baik itu mahasiswa, guru besar, dosen dan masyarakat sipil yang kedua kan. Dan kalau dari partai politik kebetulan ya cuma Bu Mega gitu dan Pak Hasto gitu kan. Dan ini kan bentuk lain dari keprihatinan, bentuk lain dari concern. Ada rasa keadilan di masyarakat yang terganggu, yang kemudian itu disuarakan oleh kelompok-kelompok akademisi dan masyarakat sipil. Dan kebetulan mungkin beririsan dengan entah itu kepentingan politik, entah itu rasa keadilan dari Bu Mega gitu kan. Jadi saya melihatnya bukan dalam bentuk konspiratif bahwa semua yang mengirimkan amicus curiae akan membantu PDIP atau Bu Mega, enggak. Tapi kebetulan ada concern yang sama dan concern itu kemudian terwujud dalam bentuk amicus curiae gitu. Oke. Mas Kunto, Anda melihat setelah nanti putusan MK ini apakah memang benar akan terjadi pertemuan antara Jokowi Mega atau Mega dengan Prabowo untuk konsolidasi nanti setelah putusan MK ini? Ya, secara hipotetis pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo masih mungkin terjadi. Probability-nya ya masih 50-50 lah Mbak gitu. Dan kalau Mega dengan Jokowi? Nah, kalau Bu Mega dengan Pak Jokowi kayaknya lebih kecil probability-nya gitu, kemungkinannya itu akan terjadi. Karena sampai sekarang menurut saya sudah ada perbincangan kan, Mbak Puan sudah dikirim untuk kemudian ngobrol dengan petinggi-petinggi Gerindra dan saya pikir itu urusan technicality diselesaikan sebelum akhirnya dua orang tokoh atau elit politik ini bertemu. Tapi dengan Pak Jokowi kan Pak Jokowi nggak punya partai kan gitu. Sehingga perbincangannya levelnya apa nanti gitu. Masa perbincangan antara petugas partai dengan petugas partai kan nggak lucu. Artinya Anda juga bisa membaca ada perubahan atau pergeseran peta politik nanti. Termasuk juga ada P3 yang tidak lolos dari parliamentary threshold. Ya, P3 kan juga sedang berusaha untuk ke MK ya Mbak ya. Dan menurut saya Mas Kunto, audionya sebenarnya termute. Ya, silakan Mas Kunto. Oke, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran. Mas Kunto masih bisa dengar saya?
Iya, sudah, Oke, sudah. Jadi gimana nih soal peta politik, akan ada perubahan secara signifikan nggak setelah putusan nanti? Iya pasti Mbak, akan ada perubahan secara signifikan. Yang pertama, Pak Prabowo sendiri sudah memberikan sinyal untuk merangkul banyak partai politik, karena dia juga butuh dukungan partai-partai politik yang lain untuk bisa mencapai mayoritas di dalam parlemen, di DPR. Dan itu untuk menjamin lancarnya program-program yang pemerintahan Prabowo Gibran gitu kan, itu di satu sisi. Di sisi lain udah ada pertemuan-pertemuan antara Ketua Umum Nasdem, sudah ketemu Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu kan, dan mungkin partai-partai lain juga akan menyusul, P3 juga sudah gitu, sehingga ya tadi saya bilang ada dua arus tadi ketika menghadapi putusan MK ini. Arus yang pertama sudah looking beyond atau melampaui dinamika politik yang di MK ini. Mereka sudah berpikir apapun putusan MK sepertinya pemerintahan akan jalan terus deh gitu. Jadi sudah ancang-ancang ke sana, tapi di lain sisi ini sebagai ikhtiar politik, sebagai bentuk representasi rasa keadilan di masyarakat misalnya, itu tetap diperjuangkan. Oke, artinya kita akan tunggu nanti putusan dari Hakim Konstitusi untuk putusan perkara sidang sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024. Terima kasih Mas Kunto Adiwibowo sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Sehat selalu Mas Kunto.